Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai ciri komposisi atau kata majemuk. Nah, kelompok 3 ini sendiri siapa sih anggotanya? Anggotanya itu terdiri dari Galuh, Oktaviani, Fitri, Novianti, Hurin, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Intan dan Tiana. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan kepada Zafir. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi pertama yaitu pengertian tentang kata majemuk. Morfologi adalah ilmu bahasa yang memperbincangkan proses pembentukan kata. Di dalam bahasa Indonesia ada 3 cara pengembangan pembentukan kata, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Komposisi sebagai unsur pembentukan kata lebih dikenal dengan pemajemukan atau kata majemuk. Adapun pengertian kata majemuk menurut Krida Laksana tahun 1982 pada halaman 77 ialah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Pola khusus tersebut membedakannya dari gabungan morfem dasar yang bukan kata majemuk. Jadi, kata majemuk adalah gabungan 2 kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Penggunaan kata majemuk seringkali dipakai untuk menyusun suatu kalimat. Konsep pembentukan kata majemuk memang terlihat mirip dengan frasa, namun sebenarnya kata ini berbeda pula dengan frasa, sehingga harus benar-benar diperhatikan. Apa sih bedanya kata majemuk dan frasa? Pada penggabungan kata dalam bentuk frasa, kita dapat mengenali dari posisi satu kata dengan kata yang lain yang berbeda. Satu kata merupakan inti dan kata lainnya berfungsi menjelaskan atau menerangkan kata intinya. Dan secara makna, kata majemuk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makna gramatikal dan makna ablitera. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri kata majemuk atau komposisi. Salah satu karakteristik istilah majemuk yang paling mudah ditemui adalah tiap kata dasar yang membentuknya memiliki kedudukan yang sama dan tidak terdapat bentuk inti ataupun yang sifatnya menjelaskan atau dijelaskan. Istilah ini menghasilkan makna baru asal adonan 2 kata dasar tadi yang akibat maknanya tadi mampu sangat tidak sama dari kata dasar yang membentuknya. Berikut beberapa ciri kata majemuk. Yang pertama yaitu memiliki makna baru yang tidak persis dengan fungsi masing-masing unsurnya. Misalnya kata kambing ditambah hitam sama dengan kambing hitam. Seperti contoh katanya yang pertama yaitu lebih baik kita cari solusi daripada mencari-cari kambing hitam persoalan ini. Bentuk kata kambing hitam di dalam kalimat tersebut bermakna sumber masalah sehingga dinamakan komposisi atau pemajemukan. Yang kedua, bentuk contoh kalimatnya yaitu bentuk kambing hitam itu milik Agus. Bentuk kambing hitam dalam kalimat kedua ini termasuk frasa karena memiliki arti hewan kambing yang bulunya berwarna hitam. Bentuk itu juga bisa disisi dengan kata lain misal berbulu menjadi kambing hitam yang berbulu. Ciri yang kedua yaitu memiliki satu fungsi sintaksis. Kesatuan gabungan kata majemuk itu menduduki satu fungsi sintaksis di dalam sebuah kalimat. Fungsi sintaksis ini meliputi SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan juga pelengkap seperti contoh, ibu kota itu telah rusuh oleh pendemo. Kata ibu kota menduduki satu fungsi dalam sintaksis, yaitu sebagai subjek. Bukan hanya ibu saja atau kota saja yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut. Ciri yang ketiga yaitu unsur-unsurnya tidak bisa disisipi oleh kata lain. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Mengapa demikian? Inilah yang membedakan kata majemuk dengan frasa. Misalnya kata tanggung jawab yang kita maksudkan untuk menyebut suatu kewajiban yang harus diemban oleh seseorang, mari kita coba dengan menyisipkan dari, sehingga menjadi tanggung dari jawab. Maknanya pun akan berbeda. Ciri yang keempat yaitu tidak dapat diperluas. Maksudnya yaitu tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran. Hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberikan imbuhan harus disertakan di gabungan kata tersebut sehingga memiliki makna. Berbeda dengan frasa yang bisa diperluas
dengan penambahan afiks di satu kata saja. Misalnya imbuhan per pada kata tanggung jawab, maka akan menjadi pertanggung jawab yang membuat makna dari kata tersebut berubah. Ciri yang kelima yaitu posisi tidak dapat ditukar. Ciri dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Maksudnya, posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, makna dari setiap kata tersebut akan hilang ataupun berubah. Misalnya kita merubah kata tanggung jawab menjadi jawab tanggung, maka kata tersebut akan menjadi kata dengan makna yang berbeda dari sebelumnya. Dan ciri yang terakhir yaitu tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan, maksudnya yaitu misal ada kata makan hati, tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati, karena jika itu dipisahkan maka pemaknaannya pun ikut berbeda. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis kata majemuk. Yang pertama, kopulatif atau gabung. Yang kedua, determinatif atau menentukan. Dan yang ketiga adalah posesif. Nah, majemuk kopulatif atau gabung adalah kata majemuk yang kedua unsurnya itu bersifat setara atau sederajat, baik berupa kata-kata yang berlawanan maupun yang bersamaan, dan tidak saling menentukan. Kelompok ini dibagi atas yang pertama, bersusun sederajat, contohnya sanak saudara, ayam itik, hutan rimba, kaum keluarga, sanak famili, piring mangkuk, hutan belantara, teman sejawat. Nah, maksud dari bersusun sederajat ini adalah misal ayam itik sama-sama hewan. Terus ada piring mangkuk, ini sederajat karena sama-sama benda atau benda pecah belah. Yang kedua, ada bersusun berlawanan, contoh siang malam, jauh dekat, pulang pergi, naik turun, besar kecil, tua muda, lebih kurang, kawan lawan. Di sini terlihat ada dua kata yang berlawanan tapi bersusun bersamaan, yaitu siang malam. Dan yang ketiga, ada bersusun berdampingan, yang maksudnya mengeraskan kualitas dari kata tersebut. Contoh, cantik molek, sukaria, cerdik pandai, kurus kering, hina dina, lemah gemulai, duka nestapa, muda belia. Nah, yang ketiga ini sangat unik karena ada penekanan di kata tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kata majemuk yang kedua, yaitu kata majemuk determinatif atau menentukan. Dalam kata majemuk ini, kata pertama telah ditentukan oleh kata kedua. Seperti kata yang kedua itu menentukan yang pertama. Contohnya itu seperti mata air, sapu tangan, kereta api. Selanjutnya, kata yang kedua menyifatkan kata yang pertama. Contohnya itu seperti hari raya, hari besar, tanah lapang. Selanjutnya ada kata yang kedua memberi nama atau gelar pada kata yang pertama. Contohnya itu seperti Batang Pagi, Arek Surabaya, dan orang Sunda. Lalu untuk kata yang selanjutnya, kata yang kedua itu menegaskan yang pertama. Contohnya seperti sawo matang, merah muda, dan kuning langsat. Lalu untuk kata yang selanjutnya juga, kata yang pertama itu ada hubungannya dengan perbuatan atau pekerjaan kata yang kedua. Contohnya seperti rumah makan, meja tulis, dan meja makan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu kata majemuk posesif atau kompositum posesif. Kata majemuk posesif ini adalah kata majemuk yang semua kesatuan unsurnya merupakan sifat yang dimiliki oleh kata benda yang diterangkan di mukanya jika terletak dalam sebuah kalimat. Kata majemuk posesif dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Persenyawaan yang mengandung arti kiasan. Kata majemuk jenis ini merupakan kata majemuk yang memiliki makna yang bukan makna sebenarnya, melainkan mengiaskan sesuatu. Makna kiasan yang dihasilkan bisa saja berupa makna tambahan yang dikembangkan dari makna dasarnya. Contohnya, besar kepala, buah bibir, dan keras kepala. Yang kedua yaitu gelar atau panggilan kepada seseorang yang mempunyai sifat
seperti pada kedua unsurnya. Contohnya si panjang tangan, si rambut pirang, dan si rambut keriting. Yang ketiga yaitu kata yang kedua menerangkan kata yang pertama. Kata majemuk ini dibentuk oleh kata pertama yang diterangkan oleh kata kedua dalam artian kepunyaan. Maksudnya adalah kata yang pertama merupakan kepunyaan kata yang kedua. Seperti daun meja, kaki meja, dan daun pintu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kata majemuk berdasarkan maknanya. Yang pertama, kata majemuk idiom memiliki makna baru dan makna yang dihasilkan melenceng dari makna kata dasarnya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, buah hati memiliki arti anak. Jika diidentifikasi, makna buah hati dan anak artinya akan berbeda. Kedua, gulung tikar. Artinya bangkrut. Kata tersebut tidak sama artinya dengan arti sesungguhnya dari kata gulung tikar. Kemudian kata majemuk semi idiom merupakan kata yang masih bisa ditemukan makna asli dari kata dasarnya. Sebagai contohnya, kata orang tua memiliki arti ayah dan ibu kita. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Galuh Zafira. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dibagi menjadi dua penulisan, yaitu kata majemuk senyawa dan juga kata majemuk tidak senyawa. Kata majemuk senyawa memiliki unsur yang digabung, contohnya matahari, kacamata, segitiga, dan lain-lain. Sedangkan kata majemuk tidak senyawa, cara penulisannya itu dipisah, seperti mata air, harga diri, kereta api, dan juga lain-lain. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.